Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Baiklah teman-teman, buku siswa anak sekolah yang selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk video kali ini biasanya saya sering berbagi mengenai soal-soal P3K, namun kali ini saya hanya lebih mendalam ke sharing-sharing mengenai pengalaman pribadi yang tes P3K pada tahap 1. Jadi saya yakin buat teman-teman, apalagi menghitung menit, menghitung detik, teman-teman sudah akan berjuang menghadapi seleksi tes P3K. Pasti teman-teman ada yang sudah siap, bahkan ada yang merasa belum siap. Dan semuanya pasti merasakan gemuruh gemertak yang begitu luar biasa di dada teman-teman semuanya. Nah, hal seperti ini sangat wajar, dan saya sendiri dulu juga merasakan hal seperti ini. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, dan saya juga bukan motivator ya teman-teman. Tapi saya hanya bercerita mengenai pengalaman pribadi saya. Nah, semoga melalui cerita ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman, yang namanya kita mengawali sebuah kegiatan, mari kita berdoa dulu sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Nah, baiklah teman-teman, jadi saya akan mengawali cerita ini dari pengalaman pertama ketika saya mengikuti seleksi tes CPNS. Jadi ketika saya mengikuti tes seleksi CPNS itu pertama kali tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini merupakan hal yang pertama saya mengikuti tes seleksi CPNS. Itu sudah pasti seperti kebanyakan orang, yang namanya kita akan menghadapi tes, ya kita pasti belajar. Sama begitu juga dengan saya juga belajar, bahkan mati-matian lagi belajarnya. Jadi saya belajar, dan ketika pengumuman di SKD itu, kan tahap pertama dari tes CPNS kan tahapan SKD teman-teman. Nah, ketika pengumuman dari tes SKD itu, ternyata di tempat sekolah saya melamar ini tidak ada yang lulus PG. Jadi termasuk saya juga tidak lulus PG berarti kan. Nah, namun ada kebijakan pemerintah, apabila di suatu sekolah itu tidak ada yang lulus PG, maka dari peserta itu akan di-ranking. Puji Tuhan, berkat tuntunan kasih dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, saya sendiri lolos dalam tahapan SKB. Nah, karena saya sudah lolos dalam tahapan SKB, jadi saya berpikir, wah, saya nggak boleh main-main nih, dalam belajar harus serius. Jadi saya memposir diri untuk belajar lebih banyak waktunya ketimbang aktivitas-aktivitas yang lain. Hampir setiap jam dan setiap saat saya selalu belajar teman-teman. Karena tadi saya berusaha untuk memposir diri saya bahwa saya harus lebih serius dalam belajar. Dan akhirnya waktu yang kita nanti-nanti untuk pelaksanaan tes SKB ini sudah tiba. Dan saya dalam pelaksanaan tes SKB itu dapat di hari yang ketiga. Jadi sebenarnya di hari pertama dan kedua itu kan luar biasa kesempatan untuk saya belajar. Apalagi pada saat itu banyak sekali FR yang beredar. Nah, jadi karena saya tadi memotivasi diri untuk terus belajar, maka di hari pertama dan kedua ini saya belajar terus teman-teman. Bahkan di H-1 jam nih teman-teman, bukan -1 hari, H-1 jam saya terus belajar. Yang ada di mindset saya pada waktu itu lulus, itu yang ada. Ini beneran teman-teman, saya nggak bohong dengan teman-teman. Jadi mindset saya itu lulus, itu aja. Kan kata orang, apa yang ada di pikiran kita adalah doa, apa yang kita ucapkan adalah doa, kan seperti itu. Itu memang benar. Tetapi semuanya kembali kepada kehendak Tuhan teman-teman. Nah, mengapa saya katakan demikian teman-teman?
Karena ketika pengumuman SKB itu, jadi nilainya itu kan diakumulasikan, nilai SKD dan nilai SKB itu diakumulasikan baru diumumkan. Itu nilai saya lumayan tinggi ketimbang teman-teman yang lain. Tapi sayangnya di sekolah itu cuman mencari 2 orang, sedangkan saya urutan keempat. Ya kan nggak dapat teman-teman. Nah ini urutan yang nomor 2 dengan yang nomor 3 dan saya yang nomor 4, ini selisih nilainya cuman sedikit, cuman beda satuannya saja. Kalau tidak salah yang urutan kedua itu satuannya 8, yang urutan ketiga satuannya 6, dan saya 4. Jadi kan selisih nilainya itu cuman beda di satuan teman-teman. Ya perasaan kecewa itu ya luar biasa teman-teman, sangat kecewa. Kita udah berjuang mati-matian, sudah memforsir diri untuk belajar habis-habisan, ternyata hasilnya juga seperti itu. Sangat kecewa sekali, luar biasa. Ya tapi syukurnya saya syukur dapat peringkat 4. Kalau dapat peringkat 3 kan lebih luar biasa. Sakit hatinya itu lebih luar biasa. Dan saya tidak bermaksud sombong dengan teman-teman. Ada teman saya itu nilainya bahkan lebih kecil daripada saya. Tapi syukurnya begini. Di sekolah itu yang pada waktu itu tes SKD-nya kan kalau tidak salah yang nilainya 260 ke atas itu boleh mengikuti tes SKB kan seperti itu. Nah itu ada satu teman saya dari sekolahnya itu cuman dia sendiri yang dapat nilai di atas 260. Jadi kan dia yang boleh mengikuti tes SKB. Nah hasil tes SKB-nya ini teman-teman, mohon maaf ya, itu tidak jauh lebih besar daripada nilai saya pribadi. Ya tapi karena di sekolahnya dia cuma cari 1 orang, ya kan terpaksa pasti dia sudah lulus teman-teman. Seperti itu. Nah ini dibandingkan lagi dengan teman-teman saya ya, yang satu angkatan dengan saya ketika kuliah. Itu nilai SKD dan nilai SKB-nya jauh lebih tinggi daripada saya. Bahkan angkanya itu sampai di angka 300-an teman-teman. Hasil akumulasi terakhirnya itu luar biasa, jauh lebih tinggi daripada saya. Tetapi ya sama, karena belum rezekinya di sekolahnya dia ini ternyata ada yang lebih tinggi. Ya kan jadinya dia nggak dapat di sana teman-teman. Teman saya ini yang tadi yang satu kuliah ini nilainya tinggi, dia nggak dapat karena ada yang lebih tinggi di sekolahnya itu, di sekolah yang dia cari. Nah seandainya nih ya, seandainya nilai teman saya ini dibawa ke sekolah yang tempat saya mendaftar, dia pasti lulus karena nilainya sudah tinggi teman-teman, pasti lulus. Tapi itu belum rezeki, yang mau gimana. Nah kadang itulah dibalik kekecewaan saya, ya saya bercermin juga ya mungkin belum rezeki. Ini teman-teman saya jauh lebih tinggi nilainya, belum dapat lagi. Jadi berangsur-angsur kekecewaan itu hilang dengan ya tadi kita ingat dengan nilai teman-teman yang lain itu jauh lebih tinggi, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi kekecewaan itu berangsur-angsur hilang teman-teman. Nah akhirnya ada wacana, ada isu, akan segera dibuka lagi bukaan CPNS. Dan itu benar, tahun 2019. Dan saya sama seperti kebanyakan orang, memindset diri, tahun lalu saya nggak dapat, tahun sekarang saya harus dapat. Seperti itu teman-teman. Jadi saya memindset diri seperti itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi belajarnya itu kan sudah dari jauh-jauh hari, tapi ini waktu khusus ini. Selama 6 bulan itu saya lebih memposir diri. Nah kalau di tes CPNS pada tahun 2018 itu mungkin waktu belajar saya agak kurang. Jadi di tes yang kedua ini di tahun 2019 ini saya dari 6 bulan yang lalu itu lebih memposir diri. Jadi bulan-bulan sebelumnya sudah belajar, tapi menjelang 6 bulan itu saya lebih memposir diri untuk belajar terus. Bahkan saya mengesampingkan hal-hal yang saya rasa kurang penting.
Padahal itu juga pekerjaan saya, tapi saya kesampingkan. Mindsetnya apa? Sama. Mindsetnya satu. Lulus, 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 lulus. Itu mindsetnya. Akhirnya pelaksanaan tes tiba. Jadi kita tes, dan syukur itu saya di SKD-nya lulus atau memenuhi passing grade. Nah, itu ketika sudah masuk, sudah diumumkan bahwa saya sendiri masuk dalam SKB, saya lebih memfokuskan diri lagi teman-teman dalam belajar. Ibarat kata tiada hari tanpa belajar. Tujuannya apa? Ya tadi, mindsetnya lulus, 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 itu aja mindsetnya teman-teman. Tes SKB ini sudah berlangsung, tinggal nunggu hasil. Tapi saya sudah tahu hasilnya apa, karena saya cari tahu nilai teman-teman, nilai saingan saya cari, dan saya sudah tahu hasilnya apa. Ternyata benar, ketika pengumuman tiba itu benar. Ya hasilnya tadi, belum rezeki hasilnya. Zong, nyari 2, kita ada di peringkat kelima. Kan jauh itu, meleset lagi, luar biasa jauhnya. Kecewa pasti teman-teman, bahkan sangat luar biasa kecewanya. Karena kenapa? Ya karena tadi, bahkan kita menyisihkan waktu untuk belajar itu luar biasa, mengesampingkan pekerjaan lain itu luar biasa. Sangat kecewa, berlarut-larut. Akhirnya kita terus merenung, dan merenung. Kalau belum rezeki, ya nggak bisa. Mau digimanakan pun, kalau kita belum rezekinya nggak bisa teman-teman. Jadi selama 2 kali tes ini, di tahap 1 tahun 2018 dan yang kedua tahun 2019 ini, ada pembelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, mungkin kalau saya lulus di tahun 2018, saya akan menjadi orang yang sombong karena saya menganggap diri paling pintar. Mungkin. Jadi syukur saya nggak lulus tahun itu, karena saya bisa setidaknya menjadi pribadi yang sederhana. Tahun 2019, syukur juga saya nggak lulus, karena saya pernah punya cita-cita yang luar biasa. Nah, kalau seandainya saya lulus, takutnya nanti kebablasan saya dalam mengejar cita-cita itu kan, malah hancur kita. Syukur juga. Jadi ada hikmah-hikmah yang saya ambil dari pengalaman ini. Ya akhirnya isu bukaan CPNS itu udah nggak ada lagi, udah hilang di telan masa. Namun seiring waktu ada isu bahwa pemerintah akan membuka program P3K untuk 1 juta guru. Wah, ini angin segar nih. Wah, luar biasa ini. Nah, harus ini, di sini mindset kita harus ini. Mindsetnya itu kata harus teman-teman, lulus. Tapi akhirnya saya kendalikan mindset itu. Kenapa? Karena kalau belum rezeki ya nggak bisa. Kalau sudah rezeki pasti seperti itu. Jadi begini teman-teman, banyak yang memberitahu saya, wah kamu harus semangat belajar. Terus ada yang bilang, wah kamu harus berdoa siang dan malam. Semua masukan itu banyak sekali. Wah kamu harus ikut bimbel, kamu harus ikut privat bimbelnya. Wah kamu harus bimbel ke suatu tempat di lembaga khusus, jadi kamu di sana nanti di karantina, bisa lebih fokus belajarnya. Wih, banyak sekali masukan teman-teman. Kan bingung saya, gimana ini? Ya akhirnya kita sebagai manusia kan hanya bisa berdoa dan berserah pada Tuhan kan. Ya, saya mohon tuntunan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah ya Tuhan, kalau misalnya memang udah rezeki, ya semoga dituntun lah kita kan. Karena kalau kan tanpa tuntunanmu nggak mungkin kita bisa melewati semuanya kan.
dalam perenungan itu kita ingat-ingat hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari selalu menjadi pembelajaran saya. Ini yang pertama ya. Nah, ini cerita ini ada hubungannya dengan motivasi saya ketika tes P3K. Cerita yang pertama. Nah, ini maaf, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, dan ini memang kenyataan pribadi saya. Jadi suatu hari itu saya melakukan puasa Kamis. Nah, tujuan puasa itu bukan berarti untuk menuntut suatu ilmu teman-teman, maksudnya ilmu kesaktian, tidak. Tapi di dalam puasa itu kita belajar untuk mengendalikan diri. Dengan kita melatih puasa berarti kita sudah melatih pengendalian diri. Itu tujuannya. Nah, dalam puasa itu karena saya kan ngajar di sekolah, ngabdi di sekolah. Ini teman-teman ini ya kebiasaannya begini. Semuanya kan bawa takilan dari rumah. Ada yang bawa nasi goreng, ada yang bawa bakso gitu. Dan kebetulan teman saya yang satu ini buat bakso dia buat, dan dia banyak kali bawa bungkusannya, bawa takilannya itu. Kalau nggak salah 5 bungkus. Nah, ini kan sisa kan, ada sisa 2 bungkus bakso. Karena sebenarnya itu bakso yang satu itu kan untuk saya, yang lagi satu untuk teman saya. Tapi teman saya pada waktu itu tidak hadir, dia nggak ada sekolah karena ada halangan. Jadi sisa 2 bungkus. Nah, teman saya udah bilang, kenapa kamu nggak makan? Kenapa kamu nggak makan? Kan bingung saya, gimana? Saya bilang, ya saya makan nanti gitu aja. Saya bilang, ya saya makan nanti, seperti itu kan. Tapi teman saya ini kok nggak dimakan-makan katanya. Sampai mau pulang nggak dimakan-makan katanya kan. Ya, akhirnya saya bilang, aduh gimana ya, saya kurang enak nih. Maaf ya, saya bukannya sombong, tapi sebenarnya saya lagi puasa. Saya gituin teman-teman. Oh, ngomong dong dari tadi kan, seperti itu dia jawab teman kan. Ya udah kalau gitu, ini bakso 2 bungkus kamu aja bawa pulang. Nanti kalau udah buka puasanya, udah penutupan puasanya, nanti bisa itu untuk buka lagi. Ya saya ambil kan, namanya rezeki kan jangan ditolak kan. Apalagi dari tadi itu sebenarnya saya udah pingin sekali bakso itu. Jadi ya saya ambil, saya bilang makasih kan. Ya ketika sudah jam 6 sore saya penutupan puasa. Sebelum penutupan itu kita berdoa dulu. Nah, dalam doa itu kita merenung lagi teman-teman. Jadi ada satu hikmahnya. Hikmahnya begini. Bakso tadi yang 1 bungkus itu kan sudah pasti untuk saya dari temennya kan. Nah, saya tidak makan bakso itu karena saya lagi puasa. Jadi sudah pasti kan, kalau seandainya baksonya itu dibawa pulang oleh teman saya, kan saya tidak bisa merasakan gimana enaknya bakso itu. Nah, tetapi ternyata karena sudah rezeki baksonya itu untuk saya, bahkan saya 2 bungkus dikasih teman-teman. Itu yang namanya sudah rezeki. Jadi dari pagi tadi saya nahan-nahan sampai siang nahan-nahan, akhirnya sore jam 6 itu saya bisa menikmati bakso itu 2 bungkus. Nah, kan memang udah rezeki, itu namanya sudah rezeki. Mau digimanakan pun tidak akan bisa. Padahal tadinya itu bakso yang 1 bungkus ini, ada teman saya mau minta, tapi ya jangan dulu, siapa tahu dia bisa hadir siangan, seperti itu. Akhirnya sampai siangan nggak bisa hadir. Ini yang saya bilang, kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Kasus yang kedua, suatu ketika saya pernah beli lumpia. Kalau bahasa ininya apa ya? Sejenis lumpia dan batagor siomay di pinggiran jalan. Nah, pada waktu itu kita ngantri karena kebetulan lumayan banyak sih pelanggannya kan. Kita ngantri, termasuk saya juga ngantri. Nah, ada seorang mahasiswa, karena dari pakaian dan seragam yang dia digunakan ini kayaknya dia mahasiswa teman-teman. Nah, ini dia beli batagor siomay itu, parkir motor. Nah, ternyata di motornya itu teman-teman, dia sudah beli nasi bungkus tadinya. Nah, datang ini dari kejauhan saya lihat itu ada anjing, ada 3 anjingnya, seret jalan
saya lihat dari jauh itu, ini anjing kayaknya ada yang aneh nih gitu. Ternyata benar teman-teman, si anjing itu dekatin motor si anak kuliahan ini tadi, si perempuan ini tadi, dan dia mengambil nasi bungkusnya itu, nasi bungkus yang dia taruh di bagian depan motor itu dia ambil. Tapi saya lihat si perempuan ini yang mahasiswa ini kok nggak diusir anjing itu, dibiarin aja, kan aneh. Jadi dia ambil nasinya itu, kemudian dia jalan, jatuh ini nasi ini jatuh, 2 bungkus ini jatuh karena plastiknya itu sobek. Nah udah jatuh nasinya itu, sebenarnya kan saya kasihan teman-teman, saya mau ngambil, mau ngusirin anjing itu, tapi saya takutnya gini ya, kalau sama kayak kita. Jadi tapi kalau dia misalnya nggak cocok karena nasinya sudah diambil anjing, terus kita kasih lagi, nanti dia tersinggung apa enggak kan? Namanya orang beda-beda kan karakternya. Ya udahlah biarin aja, toh juga dia ngelihat tapi nggak ngusir kan, seperti itu. Jadi saya biarkan. Nah si anjing ini tidak merasa kalau nasinya ini jatuh gitu, jadi dia cuma bawa plastik aja. Akhirnya dia berhenti, mungkin dia sudah nyadar kan nasinya nggak ada. Balik lagi teman-teman, dia ambil lagi itu nasi bungkus tadi yang jatuh kedua-duanya itu, dia ambil 1, kemudian dia bawa. Ini kan masih sisa lagi 1 bungkus kan, tapi dengan si perempuan ini yang mahasiswa ini dibiarin. Nah padahal yang itu kan masih utuh, masih terbungkus teman-teman. Kalau saya pribadi sih, yang namanya masih dibungkus, masih utuh, itu tidak jadi masalah teman-teman, tidak masalah kita makan itu. Nah akhirnya dia si anjing ini tadi bawa makanan yang 1 bungkus itu, dan ternyata dia bagikan dengan teman-temannya tadi, karena ada 3 tadi kan, dia bagi. Akhirnya pesanan batagor saya udah jadi nih, udah siap. Saya mau lanjutkan, mau pulang, mau naik motor. Nah si anjing ini datang lagi, dia ambil lagi 1 bungkus tadi sisanya tuh, dia ambil, dia bawa lagi. Wah ini kok aneh ini anjing itu. Sampai di rumah saya cerita seperti itu kan dengan keluarga saya. Sorenya saya sembahyang. Nah sembahyang sore saya merenung, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah tadi, dari kejadian tadi. Ternyata benar teman-teman. Hikmahnya begini, sesuatu yang belum rezeki kita, walaupun sudah di tangan, itu bisa lepas teman-teman. Contohnya kayak nasinya ini tadi. Ini nasi kan dibeli dengan mahasiswa ini, dengan perempuan ini. Ini nasi dia beli dengan uang dia sendiri, bahkan sudah dia gantung di atas motornya. Tetapi belum rezekinya teman-teman, itu bisa hilang, bisa diambil. Udah nyata-nyata si perempuan ini tadi, si mahasiswa ini gantung nasinya itu di motornya, ini malah datang anjing yang ngambil. Nah itu artinya apa? Kalau belum rezeki, walaupun sudah ada di tangan kita, sudah ada di depan mata kita, itu tidak akan bisa, pasti dia lepas teman-teman. Karena apa? Karena semuanya yang ada di dunia ini adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa. Hanya satu yang tidak bisa lepas, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau itu lepas, bukan Tuhan yang melepas, tapi diri kita sendiri yang melepas. Nah dari sana tadi kita kembali ke cerita awal pelaksanaan P3K. Nah dari itu tadi kan saya sembahyang sorenya itu karena banyak yang berikan masukan kan, harus begini, harus ikut privat, harus memposir diri lagi untuk belajar. Jadi saya berdoa. Dari sana saya merenungi kejadian-kejadian yang saya alami, kemudian saya masukkan untuk memotivasi diri, yaitu tadi, segala sesuatu yang belum rezeki tidak akan bisa kita miliki. Yang kedua, kewajiban kita adalah berbuat, hasil itu urusan nanti. Nah itu yang memotivasi diri. Jadi menjelang H-3 tes P3K, karena saya juga dapat di hari ketiga, itu perasaan saya yang luar biasa gemuruh di dalam hati, di dalam dada ini hilang, plong. Padahal jauh dari bulan-bulan sebelumnya menjelang tes P3K ini, wih saya luar biasa gemuruhnya, wih saya lulus apa enggak, saya lulus apa enggak, wih mindset harus lulus.
akhirnya bisa plong, hilang, semua hilang. Karena saya menyadari kalau dari kemampuan saya tidak ada apa-apanya. Masih banyak orang-orang yang lebih pintar daripada saya. Kalaupun kita berusaha semaksimal mungkin, memposir diri semaksimal mungkin, kalau belum rezeki tidak akan bisa. Contohnya teman-teman, pada kasus tes tahun 2019 untuk saya pribadi, itu saya memposir diri untuk belajar. Ini maaf teman-teman, saya tidak bermaksud merendahkan semangat teman-teman dalam perjuangan P3K tahun ini. Tapi ini hanya motivasi untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang mau. Itu dari materi-materi yang saya pelajari teman-teman, hanya 15% yang keluar, sisanya tidak. Jadi bayangkan, cuma 15% yang keluar. Apa nggak kecewa? Kita udah belajar berbulan-bulan cuma 15% yang keluar. Kan luar biasa kecewaan saya. Nah itulah sebabnya teman-teman, banyak yang komen kan, "Bang, semangat dong uploadnya, semangat dong uploadnya bang. Kita udah nunggu-nunggu bang." Sebenarnya saya takut sebenarnya. Takutnya gimana? Yang namanya soal itu kan ribuan kan. Takutnya kita bahas yang ini nanti ternyata keluarnya yang lagi satu. Akhirnya teman-teman kecewa. Alah, belajar di buku siswa anak sekolah gak ada yang keluar. Itu yang saya takutkan teman-teman. Makanya ya sudahlah, saya berbagi semampunya saja. Saya tidak akan memposir teman-teman di dalam belajar dengan cara saya mengupload setiap hari, saya tidak. Karena saya yakin kalau sudah rezeki teman-teman mau belajar cuma 5 lembar aja, itu pasti keluar teman-teman. Tapi kalau belum rezekinya, teman-teman mau belajar bertumpuk-tumpuk buku, ya kalau belum rezeki bisa saja nggak keluar. Seperti itu. Nah kembali saya sampaikan, saya tidak bermaksud merendahkan motivasi teman-teman atau merendahkan semangat teman-teman. Tapi ini hanyalah sharing agar kita sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu memang kenyataan teman-teman. Dalam tes P3K itu saya sendiri di H-3 itu kan belajar, tapi mindset saya bukan untuk lulus, udah berubah mindsetnya. Belajar adalah kewajiban saya, itu aja mindsetnya. Kalau lulus syukur, puji Tuhan, terima kasih luar biasa. Kalau tidak lulus syukur, saya belajar, saya menambah ilmu pengetahuan, saya punya ilmu pengetahuan. Seperti itu. Mindset yang semula lulus itu udah hilang teman-teman, udah gak ada. Karena saya sadar diri dengan kemampuan saya sendiri. Dan saya meyakini kalau Tuhan tidak mengizinkan, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tidak akan bisa. Dan akhirnya benar, apa yang saya pelajari di H-3 itu ternyata 60% keluar. Dan apa yang saya pelajari dari jauh-jauh hari 20% keluar. Jadi ada 80% itu keluar. Sisanya ini kita bernalar seperti itu. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau sudah rezeki tidak akan kemana teman-teman. Jadi mari kita berusaha, karena itu kewajiban kita untuk berusaha. Masalah hasil nanti kita serahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya yakin Tuhan Yang Maha Esa pasti memberikan sesuatu hal yang indah. Karena apa yang kita pikir indah itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik dan yang terindah untuk kita. Dan buat teman-teman yang sekarang masih semangat untuk belajar, teruskan teman-teman, teruskan semangat untuk belajar. Karena kenapa? Kalau kita tidak belajar,
maka sama sekali tidak akan ada yang keluar dan kita tidak akan memperoleh pengetahuan. Jadi teruskan semangat untuk belajar, tetapi mindset yang kita rubah. Jangan bermindset lulus. Memang benar, kata-kata dan mindset adalah doa. Itu memang benar, tidak salah. Tapi kembalikan dalam hati bahwa kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah diizinkan pasti lulus. Mindsetkan bahwa belajar adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Karena kalau dengan seperti itu, mudah-mudahan perasaan gundah gulana teman-teman itu jadi hilang, jadi plong. Bahkan saya sendiri teman-teman, ketika tes P3K itu saya tidak menganggap diri tes, tapi saya menganggap diri sedang mengikuti pelatihan. Ini kan saya sering mengikuti pelatihan itu kalau dari sekolah. Jadi ketika pelaksanaan tes P3K itu saya menganggap diri lagi belajar dan lagi mengikuti pelatihan. Jadi saya tidak menganggap diri lagi tes pada waktu itu. Jadi plong saja teman-teman. Santai saja saya jawab soal, saya baca santai aja pokoknya, slow. Kenapa? Ya karena tadi saya tidak memindset diri untuk lulus. Kalau seandainya saya bermindset untuk lulus, ya pasti kacau pikirannya. Mana kejar waktu, mana ini soal menjelimet banget. Pasti itu kacau. Karena saya sudah membuktikan itu. Jadi intinya teman-teman yang sedang berjuang dalam tes P3K, yang tinggal menghitung beberapa jam, tinggal menghitung beberapa menit, tinggal menghitung beberapa detik. Mari banyakkan berdoa, tuluskan hati, rubah mindset kita yang terlalu berlebihan. Misalnya saya lulus, itu namanya ego teman-teman. Itu yang harus kita rubah. Kita harus bermindset menyerahkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi seperti teman-teman, silahkan teman-teman ambil hikmah dari apa yang saya ceritakan ini jika teman-teman berkenan. Tapi kalau cerita-cerita saya ini tidak ada manfaatnya untuk teman-teman, sudah anggap saja angin lewat. Namun yang jelas saya selalu berdoa buat teman-teman semua yang sedang melaksanakan tes P3K tahun ini. Saya selalu berdoa semoga teman-teman semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi teman-teman di next video kita.